tempat yang membalut kita hanya kain kafan saja? Adakah kendaraan itu mengiringi sampai ke alam kuburnya? Adakah pakaian itu dikenakan sampai ke liang lahatnya? Kalla, tidak. Tidak. Bukan berarti harus diberikan semuanya, tidak. Ayat ini, kisah ini ingin memberikan pesan kepada kita bagaimana para sahabat merespon seruan Nabi dengan mengarahkan semua terkait dengan aset dunianya untuk kepentingan ibadah. Anda yang punya kendaraan bukan berarti harus diwakafkan, bukan berarti harus dihibahkan. Pertanyaan khatib, sudah berapa kali kendaraan itu dipakai untuk ibadah? Itu dihisab. Motor Anda alih-alih dipakai kerja, pernah nggak dipakai ke masjid? Pernah dipakai ke majelis ta'lim? Berapa kali dipakai maksiat? Kendaraan yang Allah berikan kepada Anda, yang Anda pernah banyak berdoa menuntutnya. Diberikan sepeda, pengen motor. Diberikan motor, pengen mobil. Sepeda saja belum pernah Anda pakai ke masjid. Anda hanya bolak-balik pada subuh. Bontonkah itu? Sepeda yang lainkah? Hanya Anda pamerkan, olahraga saja, untuk mengejar dunia saja. Anda sehat betul, tapi apakah hisab Anda sehat di hadapan Allah di hari kiamat nanti? Pakai sekali-kali untuk salat subuh, pakai sekali-kali untuk ke masjid, sehingga ketika Allah bertanya kepada Anda, apa yang Anda gunakan dengan sepeda yang aku titipkan dulu, Anda bisa berkata dengan bangga, ya Allah, hamba pernah gunakan itu dalam menunaikan salat subuh kepadamu. Itu poinnya, itu maksudnya. Tahukah Anda, Imam Muslim menambahkan dari hadis riwayat Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika itu terjadi, tertiba kemudian seorang kakek buta dengan penampilan yang sangat sederhana, dan hampir saja kebutaannya menjadikan beliau lemah dalam beraktivitas. Tertiba mendengar dan melihat peristiwa itu, beliau kembali ke rumahnya, bahkan memberikan apa yang ada di rumahnya untuk memberikan contoh ibadah dalam rangka bersedekah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bermanfaat bagi orang-orang Islam pada saat itu. Sehingga apa yang terjadi? Semua berbondong-bondong orang Ansar Madinah mencontoh perbuatan kakek ini. Dan keluarlah hadis yang legendaris itu. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha mithla ajri fa'iliha min ghairi an yankusa min ajriha syai'. Siapa yang menjadi pionir dalam menyontohkan sebuah kebaikan, membudayakan kebaikan, ditiru oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala mengalir terus dari orang-orang yang menirunya, orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Sekarang kiranya waktunya bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk merenung di Jumat ini, memperbaiki hidup kita. Jangan-jangan memang waktunya bagi kita untuk pulang. Kalau bukan esok, mungkin hari ini kita kembali. Apakah kita termasuk dalam hamba yang diridhai? Hanya kita yang bisa berikhtiar dan menunjukkan kepada Allah untuk menjawabnya.